Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Ramadhani dengan NIM 2307116101116. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ulangan akhir semester mata kuliah hukum dan perundang-undangan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan politik hukum dan perundang-undangan? Yang pertama yaitu politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan dasar yang digunakan oleh negara dalam membentuk, menerapkan, dan mengembangkan hukum untuk mencapai tujuan suatu negara tersebut. Nah, politik hukum menentukan arah serta isi dari hukum yang akan dibuat agar hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi sosial, ataupun kondisi ekonomi, budaya, dan politik dalam suatu negara itu. Nah, dengan adanya politik hukum tersebut, pemerintah dapat menentukan hukum mana yang perlu dipertahankan, perlu diubah, atau dibentuk demi mencapai atau menciptakan ketertiban atau keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam negara tersebut. Nah, sedangkan perundang-undangan adalah seluruh aturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam kaitannya dengan politik hukum, perundang-undangan menjadi sarana untuk mewujudkan kebijakan hukum negara ke dalam bentuk aturan yang nyata. Artinya, politik hukum menjadi arah atau pedoman, sedangkan perundang-undangan merupakan hasil atau produk hukumnya. Oleh karena itu, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat karena setiap pembentukan undang-undang dipengaruhi oleh kebijakan politik hukum yang berlaku pada suatu masa. Jadi, kesimpulannya adalah politik hukum dan perundang-undangan adalah kebijakan dasar atau arah yang dipilih oleh suatu negara untuk menentukan apa isi, tujuan, dan bentuk dari sebuah aturan hukum. Soal nomor 2 yaitu politik dan hukum itu saling berkaitan. Maka konfigurasi politik itu mengapa sangat mempengaruhi corak hukum, namun sebaliknya, dan berikan contohnya. Nah, jawabannya adalah politik dan hukum merupakan dua unsur yang memiliki hubungan sangat erat karena keduanya saling mempengaruhi dalam kehidupan bernegara. Konfigurasi politik sangat mempengaruhi corak hukum karena hukum pada dasarnya dibuat oleh lembaga politik yang memegang kekuasaan seperti pemerintah dan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika konfigurasi politik bersifat demokratis, maka hukum yang dihasilkan cenderung responsif, yaitu memperhatikan aspirasi masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan memberikan kebebasan berpendapat. Nah, namun sebaliknya, jika konfigurasi politik bersifat otoriter, maka hukum yang dibentuk cenderung konservatif atau represif karena lebih bertujuan mempertahankan kekuasaan pemerintah. Nah, namun di sisi lain, ketentuan hukum juga sangat mempengaruhi konfigurasi politik karena hukum menjadi aturan yang mengatur jalannya kekuasaan dan kehidupan politik dalam suatu negara. Hukum menentukan bagaimana pemilu itu dilaksanakan, bagaimana pembagian kekuasaan itu dilakukan, serta bagaimana hak dan kewajiban warga negara itu dijalankan. Nah, dengan adanya hukum, kegiatan politik menjadi lebih tertib, terarah, dan memiliki batasan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya adalah Undang-Undang Pemilu yang mengatur tata cara pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan terarah. Nah, jadi hubungan antara politik dan hukum itu bersifat timbal balik dan tidak dapat dipisahkan karena tanpa hukum dapat menimbulkan kekacauan karena kekuasaan berjalan tanpa aturan, sedangkan hukum tanpa dukungan politik akan sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan seimbang agar tercipta kehidupan bernegara yang adil dan stabil. Contohnya pada era reformasi, perubahan konfigurasi politik menuju demokrasi mendorong lahirnya berbagai peraturan baru yang lebih menjamin kebebasan masyarakat, seperti kebebasan pers dan penguatan lembaga independen. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan politik dapat mengubah hukum, dan hukum yang baru juga dapat membentuk sistem politik yang lebih demokratis. Nah, soal yang ketiga yaitu jelaskan apa persamaan dan perbedaan antara hukum dan undang-undang. Nah, yang pertama yaitu persamaan. Jadi, persamaan antara hukum dan undang-undang adalah keduanya sama-sama berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan bermasyarakat itu tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bernegara. Dan hukum dan undang-undang juga sama-sama memiliki sifat yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan tidak memandang bulu. Selain itu, keduanya memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya hukum dan undang-undang, hubungan antar individu maupun antar masyarakat dengan negara dapat berjalan dengan teratur dan harmonis. Nah, berikutnya adalah perbedaannya yaitu hukum memiliki pengertian yang lebih luas karena mencakup seluruh aturan yang hidup dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum adat, kebiasaan, dan norma sosial. Sedangkan undang-undang merupakan salah satu bentuk hukum yang tertulis. Salah satu bentuk hukum yang tertulis yang dibuat secara resmi oleh lembaga yang
lembaga negara yang berwenang seperti DPR bersama Presiden. Nah, dengan demikian semua undang-undang adalah hukum, tetapi tidak semua hukum berbentuk undang-undang. Contohnya aturan adat di suatu daerah termasuk hukum, tetapi bukan undang-undang karena tidak dibuat melalui proses legislasi negara. Nah, berikutnya adalah di nomor 4 pertanyaannya, yaitu bagaimana kedudukan undang-undang dalam hierarki norma hukum. Nah, jawabannya yaitu undang-undang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hierarki norma hukum. Mengapa? Karena menjadi aturan hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif bersama pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum. Nah, dalam sistem hukum di Indonesia ini, kedudukan undang-undang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945 dan di atas peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seluruh peraturan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan isi dari undang-undang, sedangkan undang-undang sendiri harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum yang tertinggi. Nah, kedudukan undang-undang dalam hierarki norma hukum juga berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam penyelenggaraan negara dan perlindungan hak masyarakat. Undang-undang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan serta menjadi acuan bagi hakim dalam menegakkan suatu hukum. Nah, selain itu, keberadaan undang-undang memberikan kepastian hukum karena aturan yang dibuat bersifat mengikat seluruh warga negara. Nah, oleh karena itu, pembentukan undang-undang harus dilaksanakan secara hati-hati, sesuai prosedur dan memperhatikan kepentingan masyarakat agar tercipta keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Berikutnya adalah soal nomor 5, yaitu materi muatan yang bagaimanakah yang harus diatur dalam undang-undang. Nah, materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang adalah hal yang bersifat penting, yang mendasar dan mengikat masyarakat luas serta berhubungan dengan kepentingan negara dan rakyat. Undang-undang dibuat oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, sehingga isi peraturannya itu biasanya menyangkut hal-hal yang besar, memerlukan kepastian hukum. Yang pertama yaitu undang-undang mengatur hak dan kewajiban negara, contohnya hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan berpendapat, hak kewajiban membayar pajak, dan kewajiban menaati hukum. Hal-hal seperti ini diperlukan di dalam undang-undang agar setiap warga mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama. Nah, selain itu, yaitu poin yang kedua, yaitu undang-undang juga mengatur lembaga negara dan pembagian kekuasaan. Contohnya nih, misalnya tentang tugas dan wewenang DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Republik Indonesia, MA atau Mahkamah Agung, dan MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan adanya aturan ini, setiap lembaga negara tahu batas tugasnya sehingga pemerintahan berjalan tertib. Dan ketiga, undang-undang mengatur kepentingan umum dan kehidupan masyarakat luas. Nah, contohnya nih, misalnya aturan tentang pendidikan, aturan tentang kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, aturan tentang lalu lintas, dan perlindungan konsumen. Karena menyangkut banyak orang, maka pengaturannya harus jelas dan kuat melalui undang-undang. Nah, poin yang keempat yaitu undang-undang juga mengatur hal yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk diatur lebih lanjut, misalnya tentang pemilihan umum, pemerintahan daerah, atau keuangan negara. Artinya, jika Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan suatu hal diatur dengan undang-undang, maka pembentukannya wajib dilakukan. Nah, selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi yang harus menjadi muatan undang-undang adalah mengenai yang pertama yaitu pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga yaitu pengesahan perjanjian internasional tertentu. Dan yang keempat yaitu tindak lanjut atas keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan yang terakhir adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang keenam. Asas yang paling penting dalam pembentukan undang-undang adalah asas partisipasi masyarakat. Namun, apa yang harus dilakukan dalam pembentukan undang-undang agar asas partisipasi masyarakat tersebut terpenuhi? Nah, asas partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang berarti artinya apa? Masyarakat harus diberi kesempatan untuk ikut memberikan masukan dalam proses penyusunan peraturan untuk memenuhi asas tersebut. Dan pembentukan undang-undang harus membuka akses informasi secara luas dan transparan kepada publik ataupun kepada masyarakat. Nah, misalnya dengan mengumumkan rancangan undang-undang. Tujuan pembentukan
dampaknya serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Selain itu, pemerintah dan DPR perlu mengadakan forum konsultasi publik, rapat dengan pendapat, seminar diskusi maupun uji publik atau uji dengan masyarakat yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti akademisi, ormas atau organisasi masyarakat, praktisi hukum, dan kelompok yang terdampak langsung oleh aturan tersebut. Dengan cara ini masyarakat dapat menyampaikan kritik ataupun saran maupun pendapat secara terbuka. Nah, tetapi selain memberikan ruang partisipasi, pembentukan undang-undang juga harus benar-benar mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat dalam proses pembahasan. Nah, partisipasi masyarakat tidak boleh hanya bersifat formalitas saja, tetapi harus menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Nah, pembentukan undang-undang juga perlu memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, termasuk masyarakat di daerah, kelompok minoritas, dan pihak yang kurang memiliki akses informasi atau masyarakat yang tinggal di pedalaman. Nah, dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif dan bermakna, maka undang-undang yang dihasilkan akan lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan juga undang-undang tersebut akan memiliki legitimasi dan dukungan yang kuat dari masyarakat itu sendiri. Berikutnya adalah yang nomor 7. Soal yang pertama yaitu kondisi yang bagaimana yang mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Dasar pada awal kemerdekaan RI tahun 1945 sampai 1949. Nah, jadi pada awal kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949, situasi politik Indonesia berada dalam keadaan yang belum stabil. Nah, karena bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan setelah lepas dari penjajahan Jepang. Nah, pemerintah harus menghadapi ancaman dari Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer dan tekanan diplomatik. Nah, kondisi barang mempertahankan kemerdekaan tersebut membuat pemerintah lebih memprioritaskan atau mengutamakan upaya menjaga kedaulatan negara dibandingkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan teratur. Nah, oleh karena itu, pembentukan undang-undang pada masa ini atau pada masa awal kemerdekaan ini masih bersifat sangat sederhana, bersifat darurat dan juga banyak dipengaruhi oleh kebutuhan yang masih mempertahankan negara. Nah, namun di sisi lain, kondisi politik pada masa awal kemerdekaan juga ditandai dengan perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial menuju sistem parlementer. Nah, perubahan tersebut mempengaruhi proses pembentukan undang-undang karena kekuasaan politik tidak hanya berada di tangan presiden saja, tetapi juga melibatkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang berfungsi seperti parlemen sementara. Situasi politik yang dipenuhi perdebatan ideologi, perjuangan diplomasi internasional, serta kebutuhan menyesuaikan hukum kolonial dengan semangat kemerdekaan menyebabkan hukum yang dibentuk lebih bersifat fleksibel dan revolusioner. Nah, dengan demikian, cara undang-undang dasar pada saat itu sangat dipengaruhi oleh kondisi politik perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, soal yang berikutnya adalah kondisi politik yang bagaimana yang mempengaruhi pembentukan undang-undang pada masa konstitusi RIS pada tahun 1949. Nah, pada masa konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, situasi politik Indonesia dipengaruhi oleh hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar yang mengakhiri konflik antara Indonesia dengan Belanda. Nah, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi dalam bentuk negara federal atau serikat. Nah, kondisi ini menimbulkan dinamika politik yang cukup kompleks karena Indonesia terdiri atas beberapa negara bagian yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, pemerintah pusat harus menyesuaikan pembentukan undang-undang dengan sistem federal tersebut. Nah, sehingga produk hukum yang dibuat lebih banyak mengatur hubungan antar pemerintah federal dan negara-negara bagian. Nah, selain itu, pengaruh Belanda masih cukup kuat dalam sistem pemerintahan dan hukum. Nah, sehingga banyak ketentuan hukum pada masa RIS atau Republik Indonesia Serikat masih bercorak kolonial dan belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita nasional Indonesia.
Nah, namun di sisi lain, kondisi politik pada masa RIS atau Republik Indonesia Serikat juga ditandai dengan munculnya tuntutan kuat dan rakyat untuk kembali ke bentuk NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian besar masyarakat dan tokoh politik menganggap sistem federal hanyalah strategi Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Nah, akibatnya pembentukan undang-undang pada masa itu sering dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara kelompok pendukung federalisme dan kelompok pendukung negara kesatuan. Nah, situasi politik yang belum stabil menyebabkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini lebih berfokus pada menjaga stabilitas pemerintahan dan menyatukan kembali wilayah Indonesia. Nah, kondisi tersebut akhirnya mendorong lahirnya perubahan politik yang mengakhiri Republik Indonesia Serikat dan mengembalikan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tahun 1950. Nah, soal yang berikutnya yaitu kondisi politik yang bagaimana yang mempengaruhi pembentukan undang-undang pada masa UUDS tahun 1950. Nah, pada masa berlakunya UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, situasi politik Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang ditandai dengan sering bergantinya kabinet. Nah, kondisi ini menyebabkan pemerintahan menjadi kurang stabil karena partai-partai politik memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, dan sering terjadi konflik di dalam parlemen. Nah, banyaknya partai politik membuat proses pembentukan undang-undang sangat dipengaruhi oleh kompromi antar politik atau antar partai politik. Nah, akibatnya pembentukan undang-undang sering berjalan lambat dan lebih berorientasi pada kepentingan politik kelompok daripada kepentingan nasional secara menyeluruh. Nah, selain itu, hubungan antar pemerintah dan parlemen sangat menentukan lahirnya suatu undang-undang karena kabinet dapat jatuh apabila kehilangan dukungan politik dari parlemen. Namun, di sisi lain, kondisi politik pada masa UUDS 1950 juga dipengaruhi oleh upaya pemerintah untuk membangun negara yang demokratis setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Nah, pemerintah berusaha menyusun berbagai peraturan untuk menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak-hak warga negara. Nah, namun situasi keamanan dalam negara yang belum stabil seperti adanya pemberontakan daerah dan perbedaan ideologi politik. Nah, hal tersebut ikut mempengaruhi proses pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, banyak kebijakan dan peraturan dibuat untuk menjaga kesatuan negara, stabilitas negara, serta mendukung pelaksanaan demokrasi parlementer pada masa tersebut. Nah, soal yang berikutnya yaitu kondisi politik yang bagaimana yang mempengaruhi pembentukan undang-undang pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966, pembentukan undang-undang sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang berpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Nah, setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan berubah menjadi demokrasi terpimpin. Nah, dalam sistem ini kekuasaan eksekutif menjadi sangat dominan sehingga proses pembentukan undang-undang lebih banyak mengikuti kehendak pemerintah dan kehendak dari presiden. Nah, peran DPR menjadi melemah karena adanya campur tangan presiden dalam lembaga legislatif. Nah, bahkan anggota DPR dapat diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Akibatnya banyak produk hukum pada masa itu lebih bersifat politik untuk mendukung ideologi dan kebijakan dari pemerintah. Nah, selain itu, situasi politik Orde Lama ditandai oleh konflik ideologi antara nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Nah, serta kondisi ekonomi dan keamanan yang tidak stabil. Pemerintah berusaha menggunakan hukum sebagai alat revolusi untuk mempertahankan kekuasaan dan mencapai tujuan politik negara. Nah, oleh karena itu, pembentukan undang-undang pada masa ini cenderung tidak demokratis dan kurang mencerminkan aspirasi dari masyarakat. Nah, banyak peraturan dibuat secara cepat melalui penetapan presiden atau penpres atau peraturan presiden atau perpres tanpa proses legislatif yang kuat. Nah, dengan demikian, kondisi politik yang otoriter dan terpusat sangat mempengaruhi corak perundang-undangan pada masa Orde Lama. Nah, soal berikutnya adalah kondisi politik atau situasi politik yang bagaimana yang mempengaruhi pembentukan undang-undang pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1999, pembentukan undang-undang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang bersifat sentralistik dan otoriter di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, pemerintah menempatkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai tujuan utama
dari negara. Akibatnya, proses pembentukan undang-undang lebih banyak dikendalikan oleh pemerintahan pusat dan kekuasaan eksekutif menjadi sangat dominan dibanding lembaga legislatif. Nah, di sini DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu cenderung hanya menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah karena sebagian besar anggotanya berasal dari golongan karya dan kelompok pendukung pemerintah. Kehidupan politik juga dibatasi melalui penyederhanaan partai politik, pembatasan kebebasan pers, pengawasan ketat terhadap ormas atau organisasi masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum sangat kecil. Nah, kondisi politik tersebut menyebabkan produk undang-undang pada masa Orde Baru lebih berorientasi pada kepentingan pemerintah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran pembangunan nasional. Nah, banyak peraturan dibuat untuk memperkuat kekuasaan negara dan mengontrol kehidupan politik masyarakat, seperti aturan tentang organisasi masyarakat, pemilu, dan keamanan negara. Nah, sistem hukum pada masa ini cenderung bersifat konservatif atau ortodoks karena hukum dijadikan alat legitimasi kekuasaan pemerintah. Nah, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pada masa Orde Baru mengacu pada Tap MPR pada tahun 1966, yaitu terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan pelaksanaan lainnya. Nah, soal yang nomor 8 yaitu jelaskan beberapa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi yang berimplikasi pada proses pembentukan Undang-Undang Dasar. Nah, jawabannya yaitu pada masa reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Nah, pada tahun 1999 sampai 2002 yang membawa dampak besar terhadap proses pembentukan undang-undang, salah satunya yaitu perubahan penting adalah pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang dari dominasi presiden menjadi kewenangan bersama antara DPR dan presiden. Nah, sebelum amandemen, presiden memegang kekuasaan yang sangat besar dalam membuat undang-undang. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan ikut membahasnya bersama DPR. Nah, perubahan ini membuat proses legislasi menjadi lebih demokratis karena tidak lagi terpusat pada kekuasaan eksekutif saja atau tidak terpusat pada presiden saja. Nah, selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga memperkuat prinsip demokrasi, keterbukaan, dan pengawasan terhadap pembentukan undang-undang. Dibentuknya lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang disebut dengan judicial review. Nah, hal ini menyebabkan pembentukan undang-undang harus lebih berhati-hati agar isi dari undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Nah, di samping itu, reformasi juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses legislasi, sehingga pembentukan undang-undang ini menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Nah, soal yang nomor 9 atau soal yang terakhir ini pertanyaannya yaitu jelaskan kelemahan apa saja yang ada dalam pembentukan undang-undang pada masa reformasi sekarang. Nah, jawabannya yaitu pada masa reformasi pembentukan undang-undang di Indonesia ini memang menjadi lebih demokratis karena melibatkan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, dan partisipasi dari masyarakat. Namun, di sini masih terdapat berbagai kelemahan dalam praktiknya tersendiri. Nah, salah satu kelemahannya adalah dalam proses pembentukan undang-undang sering dipengaruhi oleh kepentingan dari politik partai, kelompok tertentu maupun kepentingan ekonomi. Nah, akibatnya beberapa undang-undang dinilai lebih menguntungkan elit politik itu sendiri atau pemilik modal dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Nah, selain itu, kualitas perencanaan legislasi juga masih sangat lemah. Terlihat dari banyaknya peraturan yang tumpang tindih, tidak sinkron dengan aturan lain, bahkan sering diuji materi di Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kelemahan lainnya adalah kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Nah, walaupun secara formal masyarakat itu diberi kesempatan untuk memberikan masukannya, tetapi dalam praktiknya itu aspirasi publik sering tidak benar-benar diperhatikan. Nah, pembahasan rancangan undang-undang juga kadang dilakukan terlalu cepat dan kurang transparan, sehingga masyarakat sulit mengawasi proses legislasi. Nah, selain itu, masih terdapat masalah rendahnya kualitas dari naskah akademik dan substansi hukum karena pembentukan undang-undang
undang-undang terkadang lebih mengejar target politik daripada kualitas aturan yang dihasilkan. Sekian penjelasan pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.